Kami sampaikan kembali informasi pilihan hari ini. Seorang pria membakar sepeda motor yang sedang mengisi BBM di SPBU. Akibat kemiskinan, seorang pria di Subang terpaksa tinggal di bekas kandang kambing. Setiap hari Jumat, seorang ibu pemilik rumah makan di Ciamis memberikan makan siang gratis bagi warga yang membutuhkan. Pembagian bantuan langsung tunai atau BLT kompensasi kenaikan harga BBM dan BPNT di sejumlah wilayah diwarnai antrian warga yang berdesakan. Kericuhan mewarnai pembagian bantuan langsung tunai BLT, BBM, dan BPNT di Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi. 1.240 warga dari 10 RW, sebagian diantaranya lansia, berebut untuk bisa masuk antrean. Tak jarang mereka terjepit sesama warga yang saling dorong. Pembagian bantuan yang dilakukan serentak tanpa pemisahan waktu membuat sebagian warga nyaris pingsan. Warga pun antre hingga lebih dari 3 jam. Gimana, pusing Bu ikut ngantri? Mau muntah. Jantung sakit, nggak kuat ngantrinya dari setengah 8. Nggak dijadwal Bu sebelumnya Bu? Dari RW-nya enggak? Kasih dijadwal dulu sama RW-nya. Oke. RW ini gitu, ini mah enggak. Sehari sebelumnya pembagian BLT BBM juga dilakukan di kantor pos Jalan Terusan Kota Cimahi. Namun pembagian berlangsung tertib karena hanya 825 warga Kelurahan Cimahi yang diundang. Sedangkan untuk seluruh wilayah Kota Cimahi, penerima BLT BBM dan BPNT mencapai 25.000 orang warga. Di Pamanukan Subang, 5.800 warga secara bertahap menerima BLT BBM dan BPNT. Untuk menghindari terjadinya penumpukan antrean warga, maka pencairan BLT BBM dan BPNT disebar ke tingkat desa. Pembagian dilakukan di kantor kepala desa masing-masing. Ratusan warga dari sejumlah kelurahan antre di kantor pos Cangkol, Kota Cirebon Sabtu lalu untuk mencairkan BLT BBM dan BPNT. Antrean tertib karena telah diatur dan hanya mendatangkan jumlah warga yang tidak banyak. Warga terutama yang tidak memiliki penghasilan sangat terbantu dengan adanya BLT. Apalagi saat ini harga bahan pangan tengah melambung mengikuti kenaikan harga BBM. Uangnya buat apa nanti Bu? Buat mam lah, yang kuliah beli kaya. Oh, buat makan, nggak kerja Bu? Enggak, nganggur semua. Untuk apa nanti uangnya Pak? Ya buat makan. Keperluan sehari-hari? Iya. Terbantu nggak Pak? Ya terbantu lah. Kenapa terbantunya Pak? Ya karena dapat uang. Berbeda dengan suasana pembagian BLT BBM di sejumlah kantor desa, suasana pencairan BLT BBM di kantor pos Tasikmalaya cenderung sepi. Sebagian warga yang mencairkan BLT BBM di sini adalah mereka yang tidak sempat mencairkan BLT di tingkat desa. Kemarin nggak sempat ngambil ya? Nggak sempat. Karena terlambat. Kan pertama ke sana, terus penuh, pulang lagi. Ke sana lagi. Kerja, pas ke sana lagi. Udah tutup. Oh, rencananya uangnya mau buat apa Ibu? Buat bayar sekolah. Anak ya? Mulai Kamis lalu, pemerintah Kabupaten Majalengka menyalurkan BLT BBM kepada 158.244 keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan untuk warga Kecamatan Majalengka dan Kertajati dilakukan di kantor pos. Sedangkan untuk 24 kecamatan lainnya dibagikan ke masing-masing desa oleh petugas PT Pos. Dalam satu hari tercatat hampir 7.000 warga yang telah menerima BLT BBM dan BPNT. Ribuan warga penerima BLT BBM di Cianjur antre panjang hingga ke jalan raya di depan kantor pos Cianjur Kamis lalu. Ada lebih dari 1.700 warga yang antre. Mereka adalah warga Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur Kota. Panjangnya antrean membuat warga harus menunggu berjam-jam dan cukup melelahkan bagi warga lansia. Data Kementerian Sosial ada 240.000 lebih warga se-Kabupaten Cianjur yang menerima bantuan BLT BBM dan BPNT melalui seluruh kantor pos di kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur. Tim Liputan melaporkan.
Sesosok mayat dengan beberapa bagian tubuh sudah menjadi tengkorak ditemukan warga di sebuah bukit Kabupaten Sukabumi. Penemuan mayat di jalan open, jalan ke 3 orang anak yang sedang mencari udang di sebuah bukit milik perhutani di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, menemukan sesosok mayat yang diduga laki-laki di aliran sungai. Identitas mayat ini belum diketahui karena saat ditemukan beberapa bagian tubuh korban sudah berubah menjadi tengkorak. Tidak ada kartu identitas maupun petunjuk lainnya di tempat kejadian perkara. Usia kematian korban diperkirakan 7 sampai 14 hari. Dan betul kami temukan ada sosok mayat dengan kondisi ya kepala udah jadi tengkorak, tidak ada daging atau kulit, rambut juga nggak ada, kemudian perut menggembung gitu kan. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain semacam KTP, identitas yang lain kami lakukan pencarian juga masih belum kita temukan. Kini mayat yang sebagian tubuhnya sudah berubah menjadi tengkorak dievakuasi ke RSUD R. Syamsuddin untuk diautopsi. Dan hasilnya tidak ada bekas kekerasan di tubuh korban. Kini mayat tersebut sudah dimakamkan di TPU Taman Rohmat, Citamiang, Kota Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Diduga kelainan jiwa atau depresi, seorang pria di Cirebon bakar sepeda motor di SPBU. Seorang pria berinisial WO terlihat berjalan santai di area SPBU Kelayan Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Cirebon. Namun, siapa sangka pria ini secara spontan mengeluarkan korek dan membakar sepeda motor yang sedang mengisi BBM. Hal itu membuat orang yang ada di sekitar SPBU panik, berhamburan menjauhi api. Petugas SPBU kemudian mengambil alat pemadam api ringan lalu menyemprotkan ke arah api hingga padam. Usai membakar motor, pelaku diamankan warga dan polisi. Pelaku sempat melawan warga, bahkan menendang polisi. Warga marah, kemudian memukuli pelaku. Saat ini Satreskrim Polres Cirebon tengah menyelidiki motif pelaku. Namun polisi kesulitan karena diduga pelaku mengalami kelainan jiwa atau depresi. Kami menginterogasi jawaban dari terduga pelaku memang tidak jelas dan kami mendapatkan informasi dari saksi warga sekitar tempat tinggal pelaku bahwasanya pelaku itu memiliki kelainan kejiwaan atau depresi. Namun untuk motif lain di luar itu masih kita dalami karena sampai saat ini kami belum bisa melakukan pemeriksaan karena dia tidak bisa kita tanyakan. Menjawabnya juga tidak bisa jawab pertanyaan kami. Kini pelaku beserta barang bukti korek kayu dan sepeda motor dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Karena tersinggung masalah utang, seorang pria berinisial AR di Tasikmalaya tega membacok teman dekatnya sendiri hingga korban mengalami luka parah. Kejadian bermula saat pelaku AR sedang berkumpul dengan teman lainnya, termasuk korban berinisial AF. Dalam kondisi pengaruh miras, korban bernyanyi di hadapan pelaku. Lirik yang dinyanyikan korban ternyata menyinggung pelaku terkait permasalahan utang sebesar Rp50.000. Pelaku akhirnya mengajak korban ke rumahnya dengan alasan mengambil ikan. Namun sesampainya di rumah pelaku, korban dibacok hingga mengalami luka berat di beberapa bagian tubuh. Kini korban pun dirawat di rumah sakit. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Motif pelaku melakukan aksinya terkait dengan ketersinggungan nyanyian korban terhadap pelaku. Dan saat itu juga tersangka dalam pengaruh minuman keras.